Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini Bapak mengirimkan materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran di grup kelas 8 ya. Silakan anak buka grupnya. Di sini Bapak akan jelaskan via voice note lewat grup WA. Silakan didengarkan nanti. Tapi harus dipahami dulu setelah Bapak kirim materi PowerPoint tentang miras, judi dan pertengkaran. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, baik anak-anak, selamat siang. Tadi Bapak sudah mengirimkan file materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran melalui grup WA kelas 8C SMP Negeri 2 Bumi Tuban. Tadi Bapak sudah perintahkan pada kalian untuk memahami atau membaca materi yang Bapak kirim. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dalam Islam, dilarang keras umatnya untuk mengkonsumsi khamar atau minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Minuman keras atau narkoba atau zat adiktif lainnya yang membuat ketagihan atau merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangan untuk membeli minuman dan zat terlarang tersebut. Di sini sifatnya zat tersebut zat yang merusak organ tubuh atau membuat mabuk. Makanya Islam melarang keras, jangankan merusak tubuh, merusak alam pun Islam melarang dan terdapat di kitab Al-Quran dan hadis. Makanya di sini minuman keras atau judi atau pertengkaran itu sangat dilarang di agama Islam karena akan menimbulkan kekacauan, kerusakan dan huru-hara yang akan menjadi mudarat bagi kehidupan umat Islam. Makanya di sini sangat dilarang keras. Karena contohnya minuman keras akan merusak organ tubuh. Kita di dunia ini merusak alam saja dilarang, apalagi kita merusak tubuh kita sendiri. Kita akan mendapatkan azab yang pedih ketika kita mati nanti. Makanya di sini sangat dilarang keras dalam Al-Quran, dalam hadis lengkap. Pokoknya ada semua ya. Sub-sub tentang pelarangan minuman keras. Judi pun begitu juga karena akan menimbulkan uang haram. Itu juga bisa menimbulkan pertengkaran jika ada salah satu orang yang tidak terima dengan kekalahannya, itu bisa menjadi sebuah kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi di sini Allah telah memerintahkan kita kepada umat manusia untuk bagaimanapun caranya supaya kita mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal supaya menjadi daging yang baik ya, menjadi darah yang baik yang halal dalam tubuh kita supaya apa? Supaya nanti ketika kita telah meninggal kita dapat hisab yang ringan karena kita bisa menjawabnya dengan jujur. Dan itu nanti ketahuan zat-zat apa yang ada dalam tubuh kita ini pasti akan ketahuan halal haramnya. Jadi Allah sangat memerintahkan kita untuk makanan dan minuman yang halal. Contohnya larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala cara, segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi atau minuman yang keras itu sangat tidak ada manfaatnya. Itu manfaatnya apa? Cuman manfaatnya merasa happy, merasa terbang ya. Kalau kata orang-orang modern, nanti ujung-ujungnya kita akan mabuk, kita nggak sadarkan diri, itu akan merusak organ tubuh kita. Jadi makanya Allah sangat melarang karena itu akan menimbulkan kemudaratan atau bisa menimbulkan pertengkaran karena kita tidak sadar diri dalam melakukan aktivitas atau berjalan itu pasti kita tidak bisa. Makanya Allah itu sangat melarang kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, yang haram maksudnya ya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud mudarat itu adalah kalau bahasa kitanya sehari-hari itu yang janggal, yang tidak boleh dikonsumsi, itu mudarat yang bisa menimbulkan kerusakan. Apapun yang dirusak itu sangat tidak boleh. Apalagi kita merusak organ tubuh kita.
Karena Allah sendiri aja sayang dengan umat manusia, masa kita sendiri tidak sayang dengan tubuh kita sendiri. Itu yang namanya mudorot, karena bisa menimbulkan kerusakan. Ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Minuman khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu juga, meminum khamar akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Karena kita kalau meminum khamar itu segala yang ada di otak kita itu pasti akan lupa. Jangan untuk sholat, untuk jalan pulang pun kalau kita minumnya di luar rumah kita nggak ingat. Yang ada kita malah jatuh, mabuk, nggak sadar diri, yaitu akan merusak tubuh kita. Itu juga dilarang oleh pemerintah sekarang ini, sudah ada undang-undangnya. Nah itu sangat tidak boleh, karena itu menimbulkan kemudaratan. Lanjut. Di samping itu, minuman khamar akan menghalangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang minum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang akan menjauhi minuman keras. Wahai generasi muda seperti kita ini, harus sangat menghindari minum-minuman yang bersifat memabukkan atau yang beralkohol, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan juga merugikan kita, karena kita telah mendapatkan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menimbulkan kemudaratan baik dengan diri kita sendiri, dengan masyarakat ataupun dengan alam. Itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Nah, di sini kita sudah masuk bab judi. Materi tentang judi ini sangat bisa menimbulkan kemunduran juga, karena di sini kita melakukan transaksi uang yang dengan cara atau bertaruhan gitu ya. Jadi kalau kita taruhan itu kan pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Nah di situ takutnya itu sudah menjadi kemudaratan, karena pasti ada yang berantem gitu, pasti ada yang ribut tentang kekalahannya. Karena yang namanya uang haram ini ada aja yang bisa menimbulkan kemudaratan. Judi ini sangat disalahkan dengan agama Islam kita ya. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Nah, di sini sudah jelas judi juga merupakan hasil uang haram. Jadi ketika kita melakukan perjudian dan memberikan uang tersebut kepada keluarga kita, maka yang dimakan oleh keluarga itu adalah uang yang haram. Tidak ada berkahnya, tidak ada halalnya. Nah, itu juga bisa menjauhkan rezeki kita sehari-hari. Misalnya kita mendapatkan rezeki itu yang halal bisa sehari 10.000. Nah jadi kalau kita melakukan perjudian itu bisa saja rezeki kita ditarik, baik rezeki uang, rezeki kesehatan, ataupun rezeki pemikiran. Jadi pemikiran kita tuh selalu jelek, nggak bisa mikir gitu kan, mikirnya judi, nggak bisa mikirin kerja yang lain. Nah di situ ada kerugian kita dalam melakukan perjudian. Biasanya orang yang sibuk di meja judi menyengsarakan dan melantarkan anak-anaknya dan keluarga mereka. Di sini sudah banyak contohnya dalam film-film yang telah kita tonton, yang biasa kita tonton di TV nasional, bahwasanya judi itu bisa melantarkan anak dan keluarga kita. Jadi kalau kita kerja, kita hobinya judi nih, kita kerja, dapat uang 1 juta. Nah kita itu udah nggak mikirin keluarga kita lagi, kita telah memikirkan judi karena kita telah diberikan kemenangan yang sifatnya sementara. Nah disitulah timbulnya kerugian nanti kita. Kita dapat gaji 1 juta, dipakai meja judi, kita kalah, penasaran lagi, main lagi, kalah lagi, akhirnya keluarga terlantar. Nah disitulah kemudaratan. Dan sebagaimana kewajiban suami itu adalah menafkahi istri dan keluarganya. Jika suami tidak menafkahi istri dan keluarganya karena perjudian, nah itu sudah si istri bisa mengajukan perceraian kepada suaminya dalam pengadilan ya. Jadi di sini Bapak berpesan, janganlah kalian meminum minuman keras atau memainkan judi, karena itu sangat tidak baik dan tidak dianjurkan dan sangat dilarang dalam agama Islam. Lanjut tentang pertengkaran. Di sini juga telah dijelaskan dalam hadisnya sudah banyak tentang pertengkaran. Jadi sebuah pertengkaran itu adalah
timbulnya permusuhan. Jadi dalam Islam permusuhan itu sangat dilarang karena seburuk-buruknya permusuhan itu harus kembali damai paling lama 3 hari. Jadi kalau kita bertengkar bertahun-tahun karena misalkan tentang timbulnya dari minuman keras, misalkan kita berantem setelah minum minuman keras, kita berantem karena kita nggak sadar diri, itu kan menimbulkan pertengkaran. Nah itu bisa jadi kemudaratan yang sangat-sangat dilarang oleh Islam. Jadi di sini pertengkaran itu banyak sekali faktornya karena akan menimbulkan permusuhan. Nah, dalam Islam sendiri kan dilarang permusuhan. Jadi paling lama dalam Islam itu paling seburuk-buruknya itu 3 hari kita udah harus baikan gitu kan, kepada kawan atau kepada tetangga. Jadi pertengkaran itu apa ya? Hindari ya. Karena umat muslim ini harus saling merangkul, saling mendukung dan saling memberi petunjuk pada sesama muslim, saling mengingatkan. Karena menyambung tali silaturahmi itu wajib hukumnya bagi umat muslim. Jadi di sini sangat-sangat dilarang dalam melakukan pertengkaran. Jadi pesan Bapak itu janganlah sampai kalian itu melakukan 3 faktor yang barusan Bapak jelaskan, yaitu meminum minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Itu sangat dilarang. Baik. Di sini sudah Bapak jelaskan tentang materi kita hari ini tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Jika ada yang ditanya silakan Bapak tunggu di grup chat WA. Nanti akan Bapak jawab pertanyaannya dan tugasnya ada di halaman 38. Di situ kalian bisa mengerjakan secara memakai portofolio, di foto kirim ke grup, nanti Bapak nilai dan nanti Bapak koreksi habis itu Bapak nilai. Baik, jika sudah cukup Bapak tunggu pertanyaan kalian di grup WA. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan tentang materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kenikmatan dan kesehatan supaya kita diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam pembelajaran di kelas. Semoga kalian selalu semangat walaupun belajarnya daring, tidak tatap muka, selalu semangat, selalu mempunyai pikiran yang positif. Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari segala macam penyakit, karena penyakit awalnya dari pikiran. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.